Halo semuanya, kenalin nama aku Monica Grisha Brusnulingga dengan NIM 21-2020-204 ingin mempresentasikan satu topik yaitu tentang pengorganisasian pesan bisnis. Nah, mengapa sih penting pengorganisasian dalam pesan bisnis? Yang pertama yaitu tepat sasaran. Maksudnya di sini, dalam suatu organisasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh pemimpin kepada para bawahan terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan tidak mengenai sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, selanjutnya itu memuaskan kebutuhan informasi. Nah, di sini maksudnya yaitu dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan, dan tidak bertele-tele, ide yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan informasi, motivasi, maupun praktis bagi audiens. Selanjutnya yaitu bentuk pengorganisasian dalam pesan bisnis. Bentuk pengorganisasian dalam pesan bisnis ada dua. Yang pertama, proposal bisnis, dan yang kedua, laporan bisnis. Nah, kita masuk ke bagian proposal terlebih dahulu. Apa sih itu proposal? Proposal itu berasal dari kata root verb, purpose, yang berarti mengusulkan, dan proposal, yaitu kata benda, yang berarti usulan, sehingga proposal adalah suatu rencana usulan akan suatu proyek atau kegiatan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian jenis-jenis proposal. Nah, yang pertama yaitu proposal proyek. Biasanya, proposal proyek itu untuk rencana proyek, seperti ada analisis laba rugi dan kelayakan proyek. Dan yang kedua yaitu ada mapping kondisi juga dan ada rencana kerjanya juga. Contohnya proposal proyek pembenahan sistem pengairan desa Kabana. Dan biasanya ditawarkan ke pihak-pihak untuk terlibat dalam pengerjaan proyek. Yang kedua yaitu proposal kegiatan. Biasanya ini untuk rencana kegiatan bersifat tematis, tahapan pengerjaannya mungkin tidak selama proposal proyek, dan ditawarkan ke pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan yang direncanakan. Contohnya seperti proposal acara Natal, proposal bakti anak, dan lain-lain. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian isi proposal kegiatan. Isi proposal kegiatan harus mencakup 5W tambah 1H, yaitu what, maksudnya apa jenis kegiatan dan temanya. Yang kedua, why, berhubungan dengan kenapa kegiatan atau acara harus dilaksanakan di bagian latar belakang atau tujuan kegiatan atau acara. Yang ketiga, who, berhubungan dengan sasaran kegiatan dan penyelenggara kegiatan. Yang keempat, when, berhubungan dengan tanggal dan pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, where, tempat pelaksanaan kegiatan. Dan yang keenam, how, berhubungan dengan bagaimana konsep dan bentuk kegiatan, bagaimana aturan-aturan untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Selanjutnya yaitu format dari proposal kegiatan. Yang pertama ada halaman sampul atau cover. Ini biasanya berisi mengenai nama kegiatan, lokasi dan waktu pelaksana, penyelenggara yang bermaksud mengadakan kegiatan. Yang kedua, latar belakang. Biasanya secara umum, esensi isi latar belakang adalah kesenjangan antara fakta yang ada dan apa yang seharusnya. Biasanya penulisannya dari yang bersifat umum ke khusus. Terdiri dari 3 tahap, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup, dan menggunakan prinsip why. Yang ketiga ada tujuan kegiatan, biasanya mengenai kenapa dan untuk apa kegiatan tersebut direncanakan. Tujuan bisa lebih dari satu, boleh diurutkan dari yang terpenting hingga yang kurang penting. Buatlah tujuan yang relevan dengan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, dan memiliki prinsip why. Selanjutnya itu nama dan tema kegiatan. Ini berisi nama dan tema kegiatan yang akan diselenggarakan. Yang kelima yaitu bentuk kegiatan. Bagian ini buatlah relevan dengan tujuan kegiatan dan berisi tentang format kegiatan.
Contohnya kegiatan atau acara Natal, dan memiliki tema tersendiri dari acara tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk kegiatan. Biasanya itu bentuk kegiatannya kunjungan atau visitasi ke panti asuhan, misa Natal bersama anak-anak, pembagian baju-baju dan alat-alat tulis, lomba mewarnai, dan lain-lain, dan menggunakan prinsip WAT. Yang keenam yaitu peserta. Biasanya berisi tentang siapa yang menjadi sasaran dari kegiatan yang direncanakan, dan kekelompokkan sasaran ini ke dalam segmen-segmen yang sesuai dengan bentuk kegiatan yang kita rencanakan. Buatlah relevan dengan tema dan bentuk kegiatan. Dan dalam bagian peserta bersifat who. Yang ketujuh yaitu penyelenggara. Biasanya berisi keterangan siapa yang menjadi penyelenggara kegiatan. Lalu, biasanya penyelenggara ini adalah suatu kelompok organisasi atau komunitas yang hendak melaksanakan kegiatan karena ada alasan tertentu yang biasanya mengacu pada format pada latar belakang dari proposal itu. Selanjutnya yaitu pada bagian penyelenggara perlu pula ditampilkan nama dan nomor kontak atau sekretariat yang dapat dihubungi. Dan dalam bagian penyelenggara ini menggunakan prinsip U. Yang kedelapan yaitu jadwal dan lokasi kegiatan. Berisi keterangan kapan dan di mana kegiatan akan dilaksanakan. Memiliki prinsip when dan where. Yang kesembilan, susunan acara, berisi susunan acara mulai dari awal, pertengahan hingga akhir acara selesai. Yang kesepuluh, ada susunan panitia. Biasanya isinya susunan panitia yang sudah dibentuk, tujuannya agar pihak-pihak yang ditawari untuk bekerja sama tahu siapa mereka bekerja sama. Susunan yang umum biasanya itu penanggung jawab, panitia pengarah atau SC, panitia pelaksana atau OC, ketua pelaksana, bendahara, sekretaris, beserta seksi-seksi, dan menggunakan prinsip U. Yang ke-11 yaitu rencana anggaran. Biasanya berisi bentuk rincian pemasukan, pengeluaran, dan jumlah kekurangan dana. Dapat di-breakdown dengan merancang anggaran dana masing-masing seksi, kemudian ditotal secara keseluruhan. Pakai sistem penyusunan anggaran yang sederhana, asal rapi, jelas, dan rinci. Biasanya di markup antara jumlah dana kebutuhan real dengan dana kebutuhan yang terlampir di dalam proposal. Yang ke-12 yaitu penutup. Biasanya berisi kalimat penutup yang menyatakan harapan dan dukungan kepada semua pihak agar tertarik untuk terlibat. Ditandatangani oleh ketua pelaksana, ketua panitia, dan mengetahui penanggung jawab kegiatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu penawaran kerjasama atau sponsorship. Biasanya berisi tentang bentuk-bentuk penawaran kerjasama kepada pihak sponsor. Dan ada format perjanjiannya. Biasanya ada kategori sponsor utama atau tunggal, sponsor pendukung, dan sponsor partisipatif atau mitra. Dan biasanya pihak sponsor mau berpartisipasi dengan kegiatan itu jika yang pertama, skala kegiatan besar, kegiatan yang menarik, dan marketable. Yang kedua, diberi kesempatan untuk menjual atau promo atau publikasi produknya, diberi stand atau spot acara, pemasangan media promo, dan sebagainya. Yang ketiga, urusannya mudah dan tidak berbelit-belit. Yang keempat, panitianya atau humasnya bisa meyakinkan pihak sponsor. Yang kelima, sepadan dengan apa yang ditawarkan atau dijual kepada pihak sponsor. Yang selanjutnya yaitu laporan bisnis. Nah, apa itu laporan? Menurut Hemstreet dan Betty, laporan adalah pesan-pesan yang objektif, tersusun teratur, yang digunakan untuk menyampaikan informasi antar bagian suatu organisasi atau antar lembaga untuk membantu pengembalian keputusan atau pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu fungsi dari laporan itu. Yang pertama ada pengendalian dan pengawasan, yang kedua implementasi kebijakan, yang ketiga pemenuhan persyaratan hukum dan regulasi, yang keempat pendokumentasian prestasi kerja, yang kelima analisa informasi sebagai masukan pengembalian keputusan. Nah, sekarang kita masuk dalam penggolongan laporan. Yang pertama, laporan
digolongkan dalam menurut fungsinya. Yang pertama yaitu informatif, berisi progress report, interim report. Yang kedua, analytical, biasanya laporan penelitian. Yang ketiga, rekomendatif, biasanya laporan kelayakan dan proposal. Yang kedua yaitu menurut subjeknya, ditentukan oleh isi dan penulis atau pembacanya, biasanya laporan keuangan, laporan pembelanjaan, laporan penjualan, laporan produksi, laporan perekrutan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menurut formalitasnya, biasanya ada dalam bentuk formal dan informal. Dalam bentuk formal biasanya panjang, eksternal atau internal, format naskah atau buku, dan berisi kompleks. Yang informal biasanya pendek, internal, format sederhana, dan isi juga ikut sederhana. Menurut formatnya, laporan memorandum, laporan surat, laporan naskah, laporan cetakan. Dan yang terakhir yaitu menurut frekuensinya. Yang pertama yaitu periodik atau secara berkala. Contohnya laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Yang kedua, isi dental atau khusus. Biasanya berdasarkan keperluan, misalnya laporan pertanggungjawaban, laporan akhir masa jabatan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penulisan laporan. Yang pertama yaitu persiapan. Dalam hal persiapan yang dapat kita siapkan yang pertama, mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, mendefinisikan audiens atau pembaca. Yang ketiga, mengumpulkan bahan dan data. Penulisan atau pengembangan yang kedua, perhatikan bahasa, ejaan, tampilan. Edit dan revisi kembali, lihat kembali bahasa, ejaan, tampilan, akurasi isi. Mohon diingat untuk selalu mengingat clear, complete, correct, concrete, concise, dan correctness. Maksudnya, clear jelas, complete lengkap, correct benar dan akurat, concrete konkret dan nyata, concise ringkas, dan courteous sopan, considerate empatik, candid apa adanya, coherent dan nyambung. Berikut format secara ringkas. Yang pertama yaitu latar belakang atau alasan. Biasanya dalam hal ini pertanggungjawaban, selesai periode, selesai proyek, masa jabatan, penugasan lisan maupun tertulis. Yang kedua, maksud atau tujuan. Menginformasikan, melaporkan hasil analisa, dan merekomendasikan. Yang ketiga, ruang lingkup atau cakupan. Biasanya berisi data, proses analisa, rekomendasi. Semua sesuai dengan konteks dalam laporan tersebut. Dan yang terakhir yaitu prosedur. Biasanya berisi membaca laporan, merekap, mewawancarai, mengobservasi, mengunjungi, menghitung, mendiskusikan, menegosiasi, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.